Tiba tempatnya lumde mati nang bro Aceh nun kang molong saya tiba tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Syekh Dararun ya, sobat angler popon dimanapun Anda berada. Kali ini kita lagi berada di Simpang 3 ya, tepatnya di Gampung Blang. Dan hari ini kita mau mengeksplor ya tentang situs kebudayaan Pidi ya. Tepatnya kita sekarang lagi berada di sebuah rumah Aceh ya yang terletak di Kampung Blang ya. Dan yang pasti kita akan coba membuka sedikit nih riwayat yang tadi ini. Rumah adat Aceh ya. Kalau kita tanya sama warga Aceh, so pasti udah tahu ya yang namanya rumah Aceh. Dan untuk keasliannya berikut ini kita telah temukan sebuah rumah Aceh yang masih sangat tradisional banget ya. Tepatnya di kawasan Simpang 3 ya. Dan yang pasti rumah yang satu ini mempunyai sebuah keunikan yang menarik sekali. Rumah Aceh Raya wilayah Pidi identik memiliki anjungan ya. Kalau dalam bahasa Aceh disebut jung, yang memiliki makna setiap para tamu yang berkunjung ya, sebelum menaiki ke serambi atas, mereka wajib menunggu dulu perizinan dari sang pemilik rumah hingga baru bisa naik ke serambi atas. Nah, kita akan masuk ke dalam dan kita mau melihat ya apa-apa aja yang ada di dalam. Dan mungkin unik sekali rumah yang satu ini ya. Dan kita di sini melihat sebuah kaligrafi yang bertuliskan nama pemilik asal rumah ini. Beliau bernama Tengku Bentara Blang Muhammad Daud bin Tengku Muhammad Yusuf. Nah, di sini yang wajib kita ajungkan jempol karena orang Aceh dulu selalu menggunakan bahasa Arab untuk sebuah penulisan. Di sini bisa sama-sama kita lihat banyak sekali ukiran, sedangkan ukiran pada rumah adat Aceh ya berlambangkan status ekonomi. Dari jumlah dan banyaknya ukiran pada rumah adat Aceh menentukan kemampuan ekonomi dari pemilik rumah adat tersebut. Di sini kita akan melihat tahun pembuatan rumah adat ini ya. Rumah ini berdiri pada tahun 1352 Hijriah atau 1931 Masehi, yang berarti sudah berdiri ya kurang lebih 100 tahun. Dan untuk kerangka atap masih diikat dengan tali ijuk ya. Kalau dalam bahasa Aceh kerap disebut talojo ya. Memang tali yang satu ini luar biasa banget ya, bertahan hingga ratusan tahun dan memang luar biasa arsitektur zaman dahulu ya. Dari banyak sisi yang kita lihat di sini, seniman-seniman dahulu memang luar biasa dengan alat yang sederhana tapi mampu menciptakan sejuta karya-karyanya, yaitu seni pahat dan lain-lain ya. Mungkin untuk di masa itu peralatan yang mereka miliki sangat minim sekali ya, beda dengan era yang sekarang. Dan di sini saya teringat pepatah orang Aceh dulu ya. Mati ane mupat jerak gadah adat patamita. Nah, kata bijak orang dulu menjadi bahan renungan kita ya, yang tanpa kita sadari rumah adat Aceh ya sudah mulai terancam punah ya. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat juga lebih memilih ke era yang lebih modern ya. Cuman di sini apa salahnya ya? Kalau memang rumah itu masih bisa untuk kita jaga, marilah kita menjaga ya peninggalan orang-orang dulu ya.
yang dimana itu menjadi peninggalan sejarah atau adat budaya ya, tepatnya untuk kita ya warga Aceh. Nah, di sini dari sisi luar bisa kita lihat ya bahwasanya rumah ini ya, dan beliau pemilik rumah ini ya merupakan dari keturunan raja ya, dan banyak sekali ukiran di dinding ya yang memiliki makna seperti yang kita jelaskan tadi, yang bahwasanya menentukan kemampuan ekonomi dari penghuni rumah tersebut. Rumah ini memiliki 24 tiang penyangga ya, yang digunakan dari pohon semanto ya untuk tiang. Jadi pastinya orang dulu juga menggunakan kayu yang cocok ya, dan kematangan kayu tersebut ya, kalau memang kayu sudah bisa digunakan baru mereka potong. Jadi kalau selama kayu belum bisa dipotong, mereka tidak akan memotong, maka awet dan tahan lama. Dan untuk ketahanan rumah Aceh nggak cuma 7 turunan, bahkan sampai 10 turunan pun masih bertahan. Nah, di sini tindakan apa yang harus kita ambil ya supaya rumah adat kita tidak hilang dengan sendirinya. Jadi pastinya mari sama-sama kita saling menjaga adat dan budaya. Dan semoga Anda juga terinspirasi untuk memikirkannya. Oke sobat Ewer, perjalanan kita setelah menelusuri sedikit riwayat masa lalu rumah adat Aceh yang tempatnya di kawasan Tibi ya, dan beralamat di Gampung Blang, Kecamatan Simpang 3. Dan itu aja sedikit riwayat masa lalu yang bisa kita bagikan ya. Semoga bisa memberikan satu inspirasi menarik buat kalian ya. Dan thanks banget udah kunjungi channel Angler Popon. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.